Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu bagaimana hubungan persahabatan antara Yonatan dan Daud. Dan kalau kita melihat dalam persahabatan ini luar biasa ya. Ini satu ikatan yang kuat, ikatan kasih ya, dan persahabatan itu ya ditunjukkan sangat luar biasa oleh Yonatan dan Daud. Secara khusus dari sisi Yonatan, ya dia seorang anak raja, tetapi rela ya dia melindungi sahabatnya dari amarah sang raja yang adalah ayahnya sendiri. Dan karena memang dia tidak melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh sahabatnya. Padahal ya jika saja Yonatan setuju dengan rancangan ayahnya, ya maka kerajaan tidak akan jatuh kepada Daud. Dan Raja Saul berkata seharusnya kerajaan kepada Yonatan, tetapi apalah artinya ya jabatan itu dibandingkan dengan satu persahabatan dan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat dalam 1 Daud ya, Yonatan. Dan Daud memberitahukan kepada Yonatan bahwa memang niat bulat daripada Raja Saul untuk membunuh Daud ini sangat luar biasa. Di ayat 1 kita membaca sampai di ayat yang kelima ya, 1, 2, 3. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama. Sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku? Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara itu kepadaku? Tidak mungkin. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku, sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demikian, Tuhan yang hidup dan demi hidupmu hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Yonatan berkata kepada Daud, apapun ku kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu yang tepat bagi Raja Saul adalah akan membunuh Daud ketika ada acara makan bersama, dan memang Daud harus ada di situ. Dan Daud beritahukan kepada Yonatan, itu waktunya. Tetapi kalau engkau izinkan, saya bersembunyi. Walaupun di sini kita melihat Yonatan bahwa ya dia sepertinya membela ayahnya ya, karena memang dia tidak tahu, rancangan ini tidak tahu ya, dijelaskan tadi bahwa Raja Saul tahu bahwa persahabatan antara Yonatan dan Daud ini sangat kuat sekali. Jadi kalau diberitahu kepada Yonatan untuk rencana pembunuhan Daud, ini akan menyusahkan hati Yonatan. Nah pun demikian kita melihat bahwa ya mereka buat perjanjian ya, bagaimana usaha Yonatan untuk menyelamatkan sahabatnya ini. Tetapi perlu diselidiki apakah benar raja ini akan membunuh Daud. Di ayat 12 kita lihat 12 dan 13, kita baca bersama-sama. Ayat 12 dan 13, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku
Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat Yonatan ya menganggap memang ini serius, ya bukan sesuatu yang hal biasa saja. Oleh sebab itu dia mau memastikan perasaan papanya, sang raja ini, apakah betul-betul akan membunuh Daud. Nah, kalau memang setelah dia lihat nanti Raja Saul sudah bulat untuk membunuh Daud, ya nggak mungkin Yonatan berdiam diri. Yonatan berkata, aku akan beritahu supaya kamu punya kesempatan lari. Masa saya berdiam diri saja? Nah, ini sebagai sahabat luar biasa ya, berani melawan ya sang raja yang adalah ayahnya sendiri demi seorang sahabat. Ya, inilah arti sahabat. Sahabat berani berkorban, memperhatikan, ya, peduli dengan masalah yang dihadapi oleh sahabatnya, dan untuk itu dia harus berani bayar harga. Ya, maka Yonatan ya melakukan apa yang sudah dia sampaikan tadi kepada Daud, ya. Perhatikan di ayat 27, ketika dalam acara makan bersama itu, ya, kita lihat di situ Yonatan tahu bahwa ayahnya sang raja ya benar-benar marah dan mau membunuh Yonatan juga, karena Yonatan tampaknya betul-betul membela Daud dan itu diketahui oleh raja ini. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Ayat 27 ya, 1, 2, 3. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini? Perhatikan, mengapa kosong? Wah, ini udah dinanti-nantikan tempat duduk itu, harusnya ada Daud di situ. Dan ini perlu dipertanyakan kepada Yonatan yang adalah sahabatnya Daud. Ya, perhatikan, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Ya, artinya Yonatan mau berkata, saya izinkan dia pergi. Ini ingin mengetahui bagaimana hati sang raja atau papanya, responnya dengan pernyataan itu, dan di luar dugaan ya dari seorang anak yang punya hubungan baik juga dengan papanya. Apa yang dilakukan oleh papanya di ayat 30 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? 33.
Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Wow. Ya, pertanyaan Yonatan kepada ayahnya sang raja. Apa alasan membunuh Daud? Apa dosanya? Apa salahnya? Kan tidak ada. Jadi kira-kira pikiran Raja Saul ini, apa ini anak? Ya kira-kira gitu. Yonatan ini kenapa sih membela Daud? Nanti justru kerajaan ini akan kepada Daud. Jadi Daud sebenarnya harus dibunuh supaya nanti Yonatan yang akan melanjutkan kerajaan. Wah, ini sungguh-sungguh ya. Kalau kita melihat bagian ini benar-benar raja ini marah sekali ya. Benar-benar marah ya. Ayat 30 tadi katakan, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Wah, ini seorang raja ini marah benar ya. Sangat beralasan mengapa kalimat-kalimatnya ini begini kerasnya, kasar ya, karena kan ada roh jahat yang menguasai raja ini. Ketika roh jahat masuk kepada seseorang, ya kalimat-kalimatnya juga kasar, keras. Tidak lihat itu anak sendiri, ya, karena roh jahat yang mengendalikannya. Anak sundal yang kurang ajar. Wah, bukankah kau tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Oh, ini luar biasa ini, ya. Dan dari hal ini ya kemudian juga diikuti dengan tindakan melemparkan tombak kepada Yonatan. Memang mau membunuh Yonatan, anaknya. Wah, ini emosi tingkat tinggi nih Raja Saul ini. Dan di situ juga kita lihat Yonatan mengerti dan dia pun kembali marah sama papanya ya. Di ayat 34, sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Ya, kira-kira ini tidak masuk akal. Ini benar-benar tindakan yang tidak benar. Ya, kenapa mau membunuh orang yang tak bersalah, membunuh orang yang adalah pahlawan, yang sudah memberi kemenangan bagi bangsa Israel, dan itu adalah seorang sahabatnya. Wah, ini benar-benar ya tidak terima Yonatan dengan tindakan papanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat Yonatan pergi meninggalkan ya perjamuan itu dengan amarah yang luar biasa, dan dia pergi untuk menjumpai Daud, untuk memberikan kesempatan kepada Daud untuk selamat. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 42 berkata begini, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Usaha seorang sahabat untuk menyelamatkan sahabatnya satu perbuatan yang luar biasa, dan itu seharusnya dilakukan oleh seorang sahabat. Terlebih sahabatnya ini mengetahui bahwa ya sahabatnya yang akan dibunuh oleh ayahnya adalah seorang yang baik dan benar. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa, layaklah dibela. Bahkan ya untuk membela Daud, Yonatan rela menghadapi ayahnya, ya menerima kemarahan ayahnya, bahkan hendak dibunuh oleh ayahnya. Nah, ini karena pembelaan Yonatan kepada Daud. Tetapi kita melihat bagaimana persahabatan itu sungguh luar biasa, dan lebih persahabatan itu didasarkan atas ya takut akan Allah. Coba kita lihat bagaimana mereka ya saling memberkati ya, supaya persahabatan itu langgeng, terus keturunanmu dan keturunanku. Dan nanti akhirnya kita lihat bahwa setelah Daud menjadi raja ya, dan Yonatan sudah mati, tetapi anak daripada
Yonatan ya ada di tangan Daud, dalam pemeliharaan Daud. Jadi janji itu tidak dilupakan oleh Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam bersahabatan dengan sesama ada batasnya ya. Ada kalanya kita tidak memperhatikan sahabat kita, atau kita tak berdaya untuk menolong ya. Tetapi bagian ini mengingatkan kita bahwa perlu kita menunjukkan kasih kita kepada sahabat atau kepada orang lain, bahkan demi kebenaran ya, karena Daud tidak melakukan hal yang salah ya. Yonatan rela berkorban. Ini menjadi teladan bagi kita. Demi kebenaran kita harus rela mempertahankan kebenaran itu sekalipun nyawa taruhannya. Ada amin ya, demi kebenaran. Jadi tetap kita mempertahankan kebenaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan dengan persahabatan antara Yonatan dan Daud ya, kita dapat belajar ada banyak hal yang bisa kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain secara khusus ya, bukan hanya kepada seorang sahabat yang kita mau berkorban, tetapi kepada semua orang. Kita harus mau menunjukkan kasih kita. Nah, secara kasih yang didasarkan atas kebenaran, atas firman Allah. Ini perlu kita perjuangkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, yaitu kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan jika saudara memiliki sahabat, teman, ya ini waktunya kita untuk berdoa bagi mereka dan kita menunjukkan cinta kasih kita kepada sahabat-sahabat kita. Nah, tetapi yang menarik, ada satu sahabat yang setia yang tidak akan meninggalkan kita. Ada satu pujian yang berkata begini, bahwa kalau sahabat-sahabat kita di bumi kan terbatas, tetapi sahabat yang sejati Yesus Kristus yang menyertai kita selalu. Kalau sahabat kita di bumi, dia hanya menyertai kita, paling hanya mengantar nanti sampai garis akhir di liang kubur. Ya, setelah itu hilang. Tetapi kalau sahabat yang sejati, ya sahabat yang setia sampai selama-lamanya adalah Yesus. Yesus sahabat yang sejati. Kita naikkan pujian ini ya. Yesus kau, ada satu sobatku yang setia. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu menyertai kita, dan Dia berkata bahwa kita adalah sahabatnya. Ya, di bagian firman Tuhan katakan, aku tidak menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut engkau sahabat.